Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franky Muhammad Velayati. Saya dosen Teknik Sistem Perkapalan Universitas Hang Tuah. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Bahan Bakar dan Energi Terbarukan. Di mana saya akan menjelaskan bagaimana mata kuliah ini kami sampaikan, terus juga interaksi dengan mahasiswa dan asesmen yang kita lakukan. Mata kuliah ini membahas tentang jenis, karakteristik, pemanfaatan bahan bakar konvensional maupun bahan bakar alternatif. Selain itu juga kita menjelaskan bagaimana prinsip sistem bahan bakar yang digunakan, standar dan regulasi yang digunakan. Terus juga kita mengacu pada rekomendasi yang digunakan oleh engine maker. Selain itu juga kita membahas tentang berbagai sumber energi terbarukan yang ada di kapal yang bisa digunakan. Ini tujuannya untuk tetap meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi gas buang yang ada di kapal. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini ada beberapa, yaitu kita mengharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai jenis bahan bakar yang ada di kapal, baik itu konvensional maupun bahan bakar alternatif. Yang kedua yaitu kami mengharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip perancangan sistem bahan bakar yang ada di kapal. Terus yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memahami standar dan regulasi internasional yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penggunaan bahan bakar sesuai dengan rekomendasi engine maker. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis berbagai sumber energi. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa bisa mengevaluasi penggunaan bahan bakar alternatif tersebut di kapal. Materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu materi mulai dari pendahuluan, yaitu konsep dasar bahan bakar konvensional hingga bahan bakar alternatif. Yang kedua yaitu tentang karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan efisiensi dari bahan bakar yang kita pilih, komponen dan fungsinya nanti ketika kita merancang sistem bahan bakar, tentunya dengan prinsip perancangan juga. Regulasi apa saja yang digunakan di perancangan bahan bakar ini, terus juga tentang standar mutu, penggunaan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi, terus pengaruhnya terhadap performa, efisiensi, dan emisi. Selanjutnya tentang penerapan berbagai sumber energi konvensional dan energi terbarukan. Setelah itu kita analisis secara teknis maupun ekonomis dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan di akhir kita memilih bahan bakar alternatif yang sesuai dengan kapal yang kita rancang. Sistem dari pembelajaran mata kuliah ini yaitu kita tatap muka 2 kali 50 menit. Kita berdasarkan outcome based learning, di mana nanti di akhir mahasiswa diharapkan bisa memberikan rekomendasi bahan bakar apa yang bisa digunakan untuk kapal yang sudah dipilih, terutama tentang bahan bakar alternatif. Di mana metode yang kita gunakan juga ini berdasarkan ceramah interaktif, kita diskusi dan studi kasus. Setelah itu sistem penilaian yang kita gunakan ada beberapa, yaitu satu ada tugas. Tugas ini kita ada 2, yaitu tugas 1 sebelum UTS, setelah itu tugas 2 setelah UTS dan sebelum UAS. Di mana masing-masing tugas ini bobotnya adalah 15%, UTS 30% dan UAS 40%. Di tugas 1 kita nanti memilih salah satu kapal yang menggunakan bahan bakar existing. Kita analisis bagaimana bahan bakar tersebut digunakan. Setelah itu di tugas 2 nanti dengan kapal yang sudah kita pilih, kita berikan rekomendasi bahan bakar alternatif apa yang bisa digunakan untuk kapal tersebut. Terutama bahan bakar yang memungkinkan kapal tersebut bisa
beroperasi dengan performa yang baik dan emisi yang semakin menurun ya. Di ujian tengah semester dan UAS kita berikan evaluasi di tengah semester maupun di akhir bagaimana mahasiswa memahami mata kuliah yang sudah dijelaskan oleh dosen ya. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Berikut ini merupakan salah satu pengajaran yang kami lakukan ya di awal semester ya. Jadi di awal kita membahas tentang bagaimana prinsip bahan bakar ya. Jadi dasar pendahuluan bahan bakar konvensional, dan nanti kita memberikan pengenalan untuk bahan bakar alternatif yang ada di kapal. Oke, pertama, ada yang tahu bahan bakar itu apa? Kalau di kapal bahan bakar digunakan untuk apa? Bahan bakar digunakan untuk apa? Bahan bakar digunakan untuk alat untuk membakar, proses pembakaran pada mesin. Untuk proses pembakaran pada mesin diesel. Apakah kapal menggunakan mesin diesel saja? Tidak ya. Jadi ada beberapa energi ya, yang bisa dimanfaatkan di kapal, termasuk mesin diesel. Di teknologi bahan bakar dan energi terbarukan ini, kita kenapa kok harus mempelajari ini? Itu pertama dari transportasi laut. Ya. Transportasi laut itu tulang punggung perdagangan global sekitar lebih dari 80%. Mau tidak mau kita harus sepakat ini, karena yang dibawa oleh kapal itu sangat besar sekali tonnage atau kapasitas umat, sehingga transportasi laut ini sangat krusial untuk kita gunakan dengan baik, dengan bijak, terutama dalam hal bahan bakar. Nah, kita ketahui bahan bakar itu adalah paling besar ya penggunaannya di operasional di kapal ya. Di kapal itu biayanya paling tinggi apa? Bahan bakar. Kalau untuk kru, untuk yang lain belum tentu ya. Jadi bahan bakar itu yang utama. Kalau kita lihat di darat itu ada di truk ya. Di truk itu kan muatannya besar ya. Yang paling banyak adalah bahan bakar, bukan yang lain. Di kapal kita punya potensi 80% lebih besar daripada yang lain, dari pesawat, dari transportasi darat dan yang lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan kapal yang besar. Ya, oleh karena itu teknologi bahan bakar ini penting untuk kita pelajari. Terus yang kedua, ketergantungan pada bahan bakar fosil, emisi karbon yang signifikan. Kenapa kok kita perlu membahas teknologi bahan bakar? Karena emisi. Di dunia ini apa yang tidak menghasilkan emisi? Semua menghasilkan emisi, termasuk bahan bakar, terutama di bahan bakar. Di bahan bakar ini emisi jelas-jelas ada di mata kita, maksudnya di depan kita ya. Dia menghasilkan emisi yang cukup signifikan. Coba kita lihat di mobil. Mobil knalpot ya, apa berani kita mau mencium knalpot? Tidak ya. Karena di sana ada emisi dan berbahaya. Kalau itu kita produksi secara terus-menerus, itu menyebabkan kerusakan di udara dan yang lain-lain. Sama di kapal juga seperti itu. Karena kapal ini sebagai transportasi laut yang sampai lebih besar daripada 80% ya, otomatis dia juga menghasilkan emisi yang cukup banyak. Oleh sebab itu kita pelajari ini. Terus lagi pengembangan bahan bakar alternatif dan energi terbarukan. Ya, ini jelas karena ini akhirnya kita kembangkanlah bahan bakar yang rendah emisi dan bisa lebih efisien. Jadi tidak melulu bahan bakar di diesel. Kita ketahui di kapal kita menggunakan bahan bakar diesel sebagai bahan bakar yang utama. Ya. Tetapi kita perlu melihat berbagai bahan bakar yang lainnya. Karena ini kita lihat di sini, bahan bakar ini sangat mudah sekali dia. Kalau ada sumber api, ada bahan bakar, ada udara, dia langsung terbakar. Langsung terjadi ada emisi, meskipun di sana ada energi juga. Ya. Ini kita harus benar-benar memahami hal ini. Kenapa kita perlu belajar ini? Sebelum nanti
kita sampai membahas yang lain. Sepakat? Sepakat. Ya. Oke. Yang kedua, fungsi utama bahan bakar untuk operasional kapal. Jadi kapal ini menjadi sumber energi utama bagi main engine. Ya. Bahan bakar menjadi sumber utama untuk main engine. Main engine tanpa bahan bakar tidak bisa beroperasi. Mesin utama kapal. Kalau mesin utama kapal ini tidak bisa beroperasi, maka seluruh bagian dari kapal tidak bisa beroperasi. Blackout, segera tidak bisa bergerak di tengah laut, susah. Sehingga bahan bakar ini sangat krusial. Kalau terjadi kerusakan ataupun error sistem di bahan bakar, maka kapal tidak bisa beroperasional, tidak bisa sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengangkut barang ya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Makanya bahan bakar ini sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua yaitu menyuplai energi untuk mesin bantu. Ya. Energi untuk mesin bantu apa saja? Misal genset ya. Genset itu kan butuh juga bahan bakar. Bahan bakar juga butuh. Kita pakai listrik hampir setiap hari. Siapa yang tidak pakai listrik? Atau rumahnya masih tidak ada ya? Tidak ada. Pasti kita pakai listrik untuk sekarang. Kalau orang zaman dulu tidak, tapi sekarang pasti pakai listrik. Dari mana? Kalau di kapal? Dari genset. Genset menggunakan bahan bakar diesel. Tetapi apakah tidak bisa menggunakan bahan bakar yang lainnya? Bisa, sangat bisa. Ya. Makanya kita pelajari. Terus juga kita wajib juga menentukan performa, efisiensi dan jangkauan pelayaran biaya operasional kapal. Kalau kita tetap pakai bahan bakar yang konvensional yang biasanya kita pakai, maksudnya diesel fosil, akan stuck di sana saja, tidak menguntungkan, malah rugi. Karena peraturan seperti peraturan emisi dan yang lain-lain, dia ada semacam carbon tax, pajak. Jadi semua dipajaki sekarang, termasuk karbon. Kalau kapal kalian pakai bahan bakar yang konvensional seperti bahan bakar diesel biasa, kena pajak, kalian tidak bisa efisien. Sudah emisi pasti lebih banyak. Jangkauan pelayaran pasti menurun karena operasionalnya sudah mahal. Oleh karena itu kita perlu membahas tentang teknologi bahan bakar, ya gitu ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa efisiensi ini juga tidak bisa kita hanya kita fokuskan hanya pada bahan bakar saja, tapi juga ada hal dan propeller. Meskipun ini sangat tinggi juga faktornya. Ya. Oke. Tantangan bahan bakar konvensional. Ya. Kita ketahui bahwa bahan bakar konvensional seperti apa? Diesel ya. Diesel kalau di Indonesia itu ada yang high sulfur ya. Yang low sulfur malah kita jual ya. Yaitu memang untuk keuntungan, bukan untuk apa. Karena kalau kita jual itu di kita sendiri, maka tidak ada yang beli. Ya, padahal di luar ada demand yang cukup kuat untuk itu. Makanya kita bermain bisnis di sana. Kita tergantung sama minyak bumi, terutama fosil. Diesel itu destilasinya ada yang paling bawah, ya, tidak di atas. Yang di atas itu aftur, itu di atas. Itu dipakai untuk pesawat. Ya. Terus emisi gas rumah kaca CO2 yang tinggi, ya, tantangannya itu. Jadi kita sudah ketergantungan, emisinya tinggi. Emisinya apa saja? SOx, NOx, PM, dan ini berdampak pada kualitas udara. Kalau kita hirup, ya penyakit ya, ada banyak penyakit. Kita mungkin tidak menyadari, ya, tapi tiba-tiba 10 tahun lagi kanker, berapa tahun lagi kita tidak tahu, karena itu sudah menumpuk. Ya. Terus lagi ada fluktuasi harga minyak dunia mempengaruhi biaya operasional. Sekarang kan wes perang ya. Perang Iran ya. Perang Iran itu menyebabkan fluktuasi yang sangat luar biasa.
ada yang merasakan dampaknya? Banyak. Pasti kita merasakan dampaknya. Harga-harga mahal yang biasanya makan 5.000 jadi 5.500. Ya, semua mahal. Ya. Di sini kita lihat di sebelah sini, ini adalah overall impact dari emission. Ya. Jadi emisi apa saja? Pertama CO2, NOx, SOx, organik dan yang lain-lainnya. Yang ini yang dihasilkan dari combustion yang ada di kapal. Ya, dia pertama pasti akan diambil oleh, kalau CO2 ya, oceanic chemical reaction, ini ada reaksi kimianya, terus ini ada microphysical prosesnya. Setelah itu dia akan terus menyebabkan kerusakan. Ya, jadi adanya dia itu prosesnya lama, ya, sehingga di akhir dia menyebabkan kerusakan. Kalau sudah rusak, kos akan meningkat. Ya, kualitas tidak semakin bagus, malah semakin buruk. Maka bahan bakar yang kita pakai di kapal itu harus kita perbaiki. Oke, lanjut. Pendorong transisi energi kapal. Jadi bahan bakar ini ya, memang tidak dengan sendirinya kita merubah begitu saja, tidak ada yang pernah memikirkan kalau di bisnis itu saya ingin meningkatkan efisiensi, tidak ada. Ada owner yang saya ingin meningkatkan efisiensi, saya ingin menurunkan emisi, tidak ada. Tidak ada yang murni seperti itu. Bahkan mereka kalau bisa itu ya keuntungannya besar. Ya, semua owner kapal memikirkan seperti itu. Semua bisnis owner. Makanya kita nanti jika menjadi karyawan ataupun staff ya, kita perlu melihat mindset dari owner juga bagaimana. Kita pun nanti kalau jadi bos, ya, misal jadi business owner atau pemilik galangan dan yang lain-lain, kita akan memikirkan yang pertama adalah uang, kedua uang, ketiga uang. Mana ada emisi? Tidak ada. Ya. Oleh sebab itu, emisi ini diatur oleh organisasi yang disepakati oleh semua pemilik kapal, ya kan? Apa itu? IMO, International Maritime Organization. Jadi dia yang mengatur, dia yang meregulasi. Jadi kita di dunia ini harus menggunakan bahan bakar terbarukan, ya, bahan bakar alternatif. Kalau tidak begitu, maka kita akan mendapatkan dampak yang luar biasa, ya, seperti yang tadi. Terus target net zero emission di sektor maritim. Ini negara-negara juga lagi berbondong-bondong untuk ini. Kenapa? Karena ini ada nilai ekonominya. Ya. Jadi kita tidak bisa semata-mata karena efeknya terhadap lingkungan dan yang lain-lain, tidak. Ekonomi harus tetap berjalan. Bayangkan kita tidak bekerja, berjalan. Jadi ini harus diputar-putar. Kapal ada bisnis di sektor ini, sektor ini. Ada pembangunan, pelayaran dan yang lain-lain. Bayangkan kalau kapal dibangun aja, tidak jalan bisnis. Kapal dilayani terus ya, tidak jalan bisnisnya. Jadi harus bersinambungan. Kalau ada lini-lini baru, ini kita bisa masuk di sini. Ya. Terutama di bagian bahan bakar, kita bisa. Ya, jadi itu. Ya, target ini tidak semata-mata hanya karena emisi dan yang lain-lain, tapi juga ada faktor bisnis. Meningkatnya harga bahan bakar, tadi kita sudah bahas tentang ini. Terus kemajuan teknologi mesin dan sistem propulsi. Sistem propulsi itu semakin kompleks. Ada banyak jenis sistem propulsi, ya. Tapi dia baru bisa efisien ketika tinggi ininya, RPM-nya tinggi. Ya, ada yang bisa efisien dengan RPM rendah, ya kan? Maka kita harus menyesuaikan bahan bakarnya juga, ya. Ada seperti itu. Terus juga ada lagi tuntutan industri terhadap pelayanan berkelanjutan, green shipping. Pura-pura aja, green shipping. Sebenarnya ya memang ada kontribusinya, tapi dia juga diregulasi oleh IMO. Apalagi sampai negara yang turun. Kalau negara yang turun, ya misal negara turun mengatur masalah green port ya atau green shipping ya, ini pasti juga akan berdampak pada perekonomian. Banyak perekonomian, terutama pajak. Kalau ini pemerintah sudah mendengar
tentang carbon tax untuk apa kalau sudah buyar kita sebenarnya tidak buyar tapi tambah upscaling apa ya, naik level ya, karena kita tidak hanya membahas tentang propeller, mesin dan yang lain-lain, kita sampai ke bahan bakar, menghitung efisiensi dan yang lain-lain, itu menimbulkan profesi baru. Bahkan kalian bisa menghitung untuk kapal ini potensi karbonnya itu berapa, menghasilkan berapa, ada hitung-hitungannya. Ya dari mana? Ada hitung-hitungannya. Nanti kita akan bahas di perkuliahan kita yang lain di Sea Performance and Marine Efficiency, Energy Efficiency, ya itu ada hitungannya. Terus bahan bakar kapal konvensional apa saja yang kalian ketahui? Solar, ya. Terus apa lagi? MDO, HFO, ya. Kita sudah familiar dengan ini, ya. MDO, HFO dan yang lain-lain. Ya. Tapi kita harus paham karakteristiknya sebelum kita membahas tentang bahan bakar yang lain. Ya. MDO yang properties perlu diperhatikan khusus ya, terutama viskositas, sulfur content, Satan number dan yang lain-lain. Ini adalah yang paling basic, tapi ada yang lainnya, misal sulfur, tentang sulfur ya, sulfurnya itu ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Terus juga perlu pemanasan bahan bakar yang viskositasnya terlalu tinggi, seperti HFO. HFO itu mendekati aspal, jadi kalau kita tidak panaskan secara berkala, dia akan menggumpal, sulit dibersihkan, maintenance lama, makanya dia juga harus kita perhatikan juga. Bayangkan kalau kita pakai alternatif yang lain, misal propertiesnya seperti HFO tapi tidak menggumpal, kan sudah lumayan. Ya. Artinya teknologi ini harus ada. Ya, perlu sintesis bahan bakar yang cukup memadai. Ini juga ada diberi macam sintesis ya, apa namanya, sintesis bahan bakar, jadi ditambahkan sedikit itu biar memperbaiki properties dari bahan bakar. Nah terus bagaimana bahan bakar konvensional? Nah, kita sudah ketahui bahwa bahan bakar konvensional ini sudah sangat rumit sekali untuk diaplikasikan ya. Tetapi apakah ini saja? Tidak ya. Kita bisa pakai yang bahan bakar yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada proses dari service tank ya. Ini service tank belum storage. Ya, storage biasanya sebelumnya sudah prepare ya. Dan ini kita desain mulai dari sini sampai sini. Ini sudah sangat rumit sekali ya. Nah, untuk bahan bakar yang lainnya belum tentu bisa sederhana ini. Jadi bisa jadi lebih rumit ya. Agar estimasi biaya yang didapatkan itu jauh lebih baik ya. Barangkali dengan sistem yang lebih rumit justru dia menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya, kita tahu kan ya. Kita menggunakan bahan bakar mudah saja kita bakar itu yang dia terbakar ya. Tetapi kalau kita bisa menggunakan dengan teknologi yang tepat ya, sistem yang tepat, kita bisa menghasilkan uang triliunan rupiah di kapal. Ya, bayangkan kalau di kapal ini kita masih seperti nenek moyang, ya dibakar biasa, gitu. Tidak jadi apa? Oke, jenis bahan bakar di kapal ya. Nah, bahan bakar itu ada yang ini ya, MDO kita sudah bahas tadi. MDO ini lebih bagus kalau kita lihat di sini ya, karakteristiknya. Ini MDO lebih bening. Di sini HFO, ini MDO. Kualitasnya lebih bagus. Sangat terlihat jelas perbedaannya. Ini bahan bakar yang biasa digunakan di kapal. Kalau di kita biasanya mendesain untuk HFO dan MDO. Kita sudah bisa mendesain untuk kualitas bahan bakar yang tidak bagus ya. Artinya kita bisa juga mendesain sistem untuk kualitas bahan bakar yang sudah bagus. Apalagi bahan bakar baru. Itu. Ada pertanyaan mungkin? Sebelum kita masuk ke bahan bakar yang lebih advance lagi. Ada pertanyaan, Diva? Mungkin gini Pak, jadi kan pasti kan rata-rata orang
ini pasti kan berpikir apa barangnya itu kalau mahal jadinya nanti kan lebih lebih irit. Maksudnya pasti kan bahan bakar yang mahal itu pasti yang paling baik. Nah, pasti kan kita juga ragu Pak, buat beli bahan bakar yang mahal gitu. Nah, gimana cara kita meyakinkan orang itu padahal itu efisiensinya bagus cuma harganya mahal? Kan pasti kan orang-orang umum kan pasti mikirnya gitu. Iya. Oke, mungkin emisinya bagus, keluarnya itu sedikit emisinya, tapi kan pasti itu rata-rata pasti itu bahan bakarnya kan pasti mahal karena dari segi mungkin cara ngolah bahan bakarnya itu gimana, nanti kan jadinya ya kayak gitu. Oke, ini contohnya pertama dan pertalite. Ya lah, pertama pertalite. Ya, jadi masyarakat kita lebih terhubung pada pertalite. Pertama naik malah pertalite yang habis. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya. Ini ada hal-hal yang perlu kita clearkan di sini. Ya. Memang pertalite itu murah. Ya. Ini logika ya. Sebelum ini kasus kita yang ada di masyarakat secara real dibandingkan dengan yang di kapal. Kenapa kok kita perlu pakai yang bagus? Efeknya multiplier. Jadi misal begini, pertalite ya. Ini pernah saya sendiri pakai ya pertalite. Saya ke Lumajang, dari sini ke Lumajang. Kalau saya isi motor motor apa namanya? Honda Beat ya. Honda Beat itu saya full gas pokoknya dari Surabaya ke Lumajang. Kalau saya pakai pertalite, saya membutuhkan setidaknya 2 kali isi bensin full. Ya. Kalau pakai pertama itu saya 1 kali itu pertama. Jadi waktu saya tidak habis untuk ke pom bensin. Kalau saya pakai pertama turbo masih sisa. Ya, memang lebih mahal. Ya, lebih mahal. Ada yang lebih lebih murah gitu ya. Nah, sekarang saya tetap menggunakan pertama di mobil saya. Kenapa? Karena dengan harga yang selisih berapa? 6.000 ya. 6.000 itu performanya bisa turun setengahnya. Jadi kan kita tidak rugi sebenarnya. Jadi 16.000 itu kita tidak rugi. Kalau kita ganti switch ya, pertamanya sudah pertama, terus ganti pertalite, udah kita memang tidak membayar banyak di bahan bakar, tapi di maintenance susah. Pasti ada saja nanti yang susah. Terutama knocking. Kalau knocking ya, knocking itu ketukan. Jadi kalau kita dengarkan suara itu gelitik katanya. Ya. Pernah dengar ya? Ya itu gelitik itu jadi dia terbakar lebih dahulu daripada titik yang diinginkan. Yang seharusnya, maka efisiensinya akan turun, rusak mesin. Ya, setidaknya harus ganti oli lebih sering karena ada yang residu yang tidak kita inginkan. Pembakarannya tidak sempurna. Kalau pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon. Kalau menghasilkan karbon berarti menghasilkan kotoran. Jadi tidak hanya karbon dioksida dan itu enggak, ada karbon yang benar-benar menempel di oli. Makanya kalau kita ganti oli itu warnanya hitam. Jadi kalau kita pengen mobil kita bagus atau motor kita bagus, sering-sering ganti oli. Paling jelek kalau kita tidak punya ilmunya, sering-sering ganti oli. Sama seperti di kapal. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya Franky Muhammad Velayati, pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.